Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syukur bukan tidak sekedar ucapan alhamdulillah, akan tetapi aplikasinya yaitu mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang ingin masuk membuat lamaran pekerjaan, sudah barang tentu perusahaan itu membuat sesuatu persyaratan yang harus dipenuhi. Dimanapun kita, bahkan kita membuat KTP pun ada persyaratannya. Apabila persyaratan itu kurang, maka pekerjaan itu pun kita tidak akan dapatkan. Apabila persyaratan itu kurang, maka KTP yang ingin kita bikin pun tidak akan jadi. Begitu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada syarat yang harus kita tunaikan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 2 syarat yang harus kita tunaikan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi yaitu kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan aku perintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahfi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih. Barang siapa berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salih,
hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih. Para ulama mengatakan amalan yang salih adalah amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun syarat yang kedua yang harus kita tunaikan, yaitu harus ittiba, muttaba'ah, mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Ketika kita mencintai Allah, ketika kita mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dua syarat ini harus terpenuhi ketika kita hendak beramal saleh, ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua syarat ini harus terpenuhi. Apabila satu syaratnya tidak terpenuhi, maka amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak ittiba, tidak mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, tidak mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, man amilan, barang siapa beramal, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal tidak ada tuntunan contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Sebaik apapun amalan itu, seikhlas apapun amalan itu yang kalian lakukan, ketika tidak mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dipastikan amalan itu akan tertolak. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Tidak ada lagi contoh yang terbaik kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita hanya ittiba, mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua syarat ini harus dipenuhi ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin ya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang yang paling rugi amalan, rugi kehidupannya di dunia. Dia telah lelah, telah capek beribadah kepada Allah, akan tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengabadikan di dalam surat Al-Kahfi 103, yaitu amalan-amalan orang yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hal fa'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya Muhammad, maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang paling rugi amalannya? Siapakah mereka yang paling rugi amalannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wahum yahsadun, akan tetapi mereka menyangka
telah berbuat sebaik-baiknya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, akan sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka beribadah haji, berangkat haji, akan tetapi ketika tidak dipanggil dengan gelar Pak Haji, mereka tidak terima. Mereka bersedekah, mereka berinfak, akan tetapi mereka ingin dipanggil sebagai seorang yang dermawan. Mereka ingin dipuji, mereka ria, mereka sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar bahwasanya mereka mempunyai titel haji, mereka adalah seorang yang dermawan, mereka adalah sia-sia perbuatannya, capek di dunia, akan tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min amal. Ketika amal-amalan itu diberikan kepada mereka di hadapan mereka, faja'alnahu haba'an mansura, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Mereka capek, mereka keluarkan harta mereka, akan tetapi ibadah mereka sia-sia. Haba'an mansura, Allah jadikan debu yang berterbangan. Waliyanaudzubillah. Allah melanjutkan kembali di ayat selanjutnya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, itulah mereka yang mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam melupakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan negeri akhirat, tidak yakin dengan adanya neraka, surga, azab kubur dan lain sebagainya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, Allah katakan fahabitat a'maluhum, amal mereka terputus. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina, Allah melanjutkan kembali, dzalika jazaohum bima kafaru, itulah balasan bagi orang-orang yang mengkiri ayat Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum bima jazaohum, dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan menjadikan syariat Allah dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi bahan yang olok-olokan bagi mereka. Mereka jadikan syariat Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi bahan yang diolok-olokkan bagi mereka. Maka Allah masukkan ke dalam mereka ke dalam neraka jahanam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi di zaman kita. Manusia sudah tidak ada lagi rasa malunya, sudah hilang rasa malu pada diri mereka. Padahal wal haya'u su'batul minal iman, padahal malu adalah salah satu cabang daripada keimanan. Kita lihat fenomena manusia yang ingin terkenal. Mereka ingin terkenal di media sosial. Mereka ingin masuk ke dalam televisi, disiarkan di televisi. Akan tetapi mereka tanggalkan rasa malu pada diri mereka. Ada yang melakukan menginjak-injak Al-Quran, ada menghina sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak jarang seorang wanita yang mereka berjoget dengan jilbabnya. Waliyanaudzubillah, itu adalah salah satu mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi kaum muslimin, dan kita menyaksikannya. Bahkan yang lebih buruk lagi, kita menikmatinya lalu kita men-share, kita membagikannya kepada orang lain. Waliyanaudzubillah, yang seharusnya kita stop perbuatan mereka, karena mereka telah melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Dengan jilbabnya mereka berjoget di pinggir jalan, ada yang di supermarket, tanpa ada rasa malu pada diri mereka. Waliyanaudzubillah. Mereka yang terkenal masuk ke dalam media sosial, masuk televisi, disiarkan. Akan tetapi mereka telah mengejek-ejek, telah mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Waliyanaudzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.